Siapa sih yang nggak kenal sama Honda Vario? Mau itu yang 125 atau 160, motor ini sering banget jadi pilihan utama kita semua. Tapi, belakangan ini kok rame banget ya di media sosial, kayak ada badai keluhan gitu, yang akhirnya bikin calon pembeli jadi galau. Nah, ini dia nih pertanyaan besarnya buat kita bahas kali ini. Bener nggak sih semua laporan masalah soal Vario 125 yang baru ini? Dan yang lebih penting, apa ini artinya? Kita harus batalin niat buat beli motor ini? Oke, biar kita paham konteksnya dulu ya. Vario ini bukan motor sembarangan loh. Penjualannya itu gila, bisa lebih dari 1 juta unit setiap tahun. Kebayang kan? Makanya Vario ini jadi pilihan utama buat banyak banget orang di Indonesia. Sayangnya, popularitasnya yang luar biasa ini sekarang kayak ada awan mendungnya gitu. Banyak banget beredar omongan di media sosial yang intinya bilang kalau Vario baru itu penuh masalah. Wah, ini nih yang bikin banyak orang jadi ragu-ragu. Oke, yuk kita bedah satu persatu. Kita mulai dari klaim yang paling bikin merinding, yang paling serem dulu, yaitu soal isu rangka Vario 125 yang katanya gampang patah. Soal isu rangka ini kan banyak banget nih ketakutan yang beredar di mana-mana. Tapi, apa sih faktanya? Yuk kita coba pisahin, mana yang cuma mitos dan mana yang beneran kenyataan. Nah, ini poin yang paling penting dan harus kita luruskan. Vario 125 itu tidak menggunakan rangka ISAF yang lagi kontroversial itu. Jadi foto-foto serem rangka patah yang seliburan di online itu ternyata motor bekas kecelakaan. Yang sayangnya kadang dipakai buat black campaign. Itu bukan bukti cacat produksi ya. Oke, jadi intinya rangkanya aman. Clear ya soal itu. Tapi, bukan berarti motor ini sempurna tanpa celah. Yuk kita selidiki keluhan-keluhan lain yang lebih nyata dan beneran ada. Sekarang kita masuk ke masalah yang paling banyak dilaporkan, suara kasar yang muncul dari mesin, padahal motornya baru banget keluar dari dealer. Itu suara apa sih sebenarnya? Ada yang mendeskripsikan suaranya itu, wah jelas banget. Katanya suaranya kasar, seperti mesin parut kelapa. Kebayang kan bunyinya gimana? Ganggu banget pastinya. Untungnya kemungkinan besar penyebabnya itu hal-hal yang tergolong minor. Bisa jadi cuma karena setelan klepnya yang kurang pas, atau mungkin setelan tensionernya yang perlu dikoreksi. Ini masalah-masalah yang biasanya gampang banget diberesin di dealer resmi. Terus kenapa kok bisa motor baru udah begini? Nah, jawabannya ada di skala produksinya. Coba bayangin, kalau sebuah pabrikan harus bikin jutaan unit motor dalam setahun, proses quality control atau QC kadang ada yang dipercepat atau bahkan terlewat. Jadi mereka kayak mengandalkan konsumen dan garansi dealer buat menangkap cacat-cacat produksi kecil. Lanjut ya, ada lagi nih masalah lain yang udah kayak jadi ciri khas produk Honda, yaitu spakbor depannya miring. Dan ini bukan cuma di Vario 125 loh, tapi juga kejadian di model lain kayak PCX misalnya. Sekarang, mari kita bicara soal sesuatu yang mungkin hari ini bukan cacat produksi, tapi hati-hati, ini bisa jadi masalah besar yang bikin kita pusing di kemudian hari. Gini loh masalahnya, tanpa Kickstarter, kalau aki motor kita mati, entah karena usianya, ada cacat, atau komponen lain yang rusak, ya udah, motornya nggak akan bisa nyala sama sekali. Kita bener-bener bakal terdampar di jalan. Oke, setelah kita bedah semuanya, kita udah pisahin mana mitos dan mana fakta, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan untuk menjawab pertanyaan besar di awal tadi. Jadi kita rekap ya, isu rangka patah itu mitos. Suara mesin kasar sama spakbor miring itu cacat produksi minor. Terus, soal nggak adanya Kickstarter. Nah, itu adalah potensi kerepotan di masa depan. Kesimpulannya, Vario 125 ini bukan motor penyakitan yang punya masalah besar dan sistemik. Faktanya, banyak komponen inti di motor ini adalah warisan dari generasi Vario sebelumnya yang kita semua tahu udah terbukti andal dan berkualitas. Masalah-masalah yang nyata ini, meskipun mungkin mengganggu ya, lebih merupakan keunikan yang bisa kita maklumi dari sebuah kendaraan yang diproduksi secara massal. Ini bukan cacat desain yang fundamental atau fatal. Dan sebagai penutup, sebuah pemikiran buat kita semua. Di mana sih batas wajar antara keuntungan produksi massal yang bikin harganya terjangkau dengan kompromi kualitas yang kadang nggak terhindarkan? Ini pertanyaan yang lebih besar ya kan? Bukan cuma buat Vario, tapi buat banyak banget produk yang kita pakai setiap hari.